Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sebenarnya engkau memiliki akhlak yang luar biasa. Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Hormat saya kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan seluruh jajaran pimpinan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara. Hormat saya juga kepada, ini saya lupa nyebutnya Pak, ketua atau pimpinan dari LP2 apa tadi itu Pak? LP2P ya, P2LP. Rupanya sudah lama juga saya kenal dengan beliau karena domisili beliau di Johor dan saya sering memberi pengajian atau tausiah di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya juga harus menyebut tim nasyid. Karena terus terang saya begitu terpana sampai nggak berani ngelihat saya tadi. Jujur saya nggak berani ngelihat. Kenapa? Gaya ibu-ibu itu kentara sekali. Selebihnya saya support apa yang dibilang oleh Bapak Kadis tadi. Tinggal ibu tagih saja kapan bulan depan seragamnya nyampe atau bagaimana. Seingat saya ini kali kedua. Saya lupa yang pertama kapan saya memberi tausiah di sini. Dan mohon maaf saya bahwa saya tadi terlambat datang karena ada sesuatu yang harus membuat saya terlambat datang. Dan sepertinya waktu kita jelang zuhur juga itu sekitar 1 jam lagi paling lama, dan ini saya kira sudah cukup bagi kita untuk bisa saling berdiskusi di sini. Bagi yang tidak merasa nanti ini cukup, saya mohon silakan mencatat nomor handphone saya karena saya membuka komunitas tapi via WhatsApp. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada akun WhatsApp-nya, jadi semacam sosial media. Kalau yang populer kita BBM, tapi belakangan WhatsApp jauh lebih populer menurut saya. Karena dia bisa sharing video, bisa sharing audio, bisa sharing artikel cukup panjang. Jadi nama komunitas itu adalah Rumah Dakwah. Bahkan di satu grup, karena sudah penuh, itu Gubernur Sumatera Utara ikut untuk grup bapak-bapak, dan satu grup ibu-ibu, Ibu Sutias juga ikut dalam rumah dakwah yang saya kelola ini. Jadi ini majelis taklim yang saya kelola di dunia maya. Jadi seorang bisa berinteraksi dengan saya. Ada beberapa profesional, pejabat birokrasi, mahasiswa, dan semuanya. Jadi komunitasnya lintas. Dan alhamdulillah cukup cukup dinamis. Nah, nomor HP saya itu adalah nggak sulit, 0811 600 1973. Jadi 0811 600 1973. 1973 itu tahun lahir saya. Saya ulang sekali lagi, 0811 600 1973. Saya sekarang usia 42 dan alhamdulillah istri 1 orang. Belum ada rencana nambah. Insya Allah dunia akhirat. Mudah-mudahan itu permaisuri saya di akhirat nanti, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari yang satu ini Allah masih memberi karunia 9 orang anak kepada saya. 9 itu 2 perempuan, 7-nya laki-laki. Nanti ceramah saya ini kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa mengakses. Saya akan upload ini, saya rekam dalam bentuk audio. Kalau bagus, nanti saya upload ke YouTube. Bisa dilihat di YouTube kembali. Nanti akan, sudah banyak ceramah yang saya taruh di sana dalam bentuk audio. Nggak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya tadi tidak begitu pas membacanya, tapi saya langsung ditambah lagi penjelasan dari Pak Kadis terkait sambutan-sambutan beliau. Ada beberapa pesan yang saya catat dalam pikiran saya, bahwa ketika kita bicara tentang perubahan secara khusus, kita tidak bisa melepaskan diri dari bicara tentang strategi dan apa sumber daya perubahan itu sendiri. Mungkin hari ini saya akan memadakan bicara sumber dayanya dulu. Allah sudah bilang, dan itu matching dengan apa yang dibilang Nabi, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu, ya Muhammad, punya akhlak yang luar biasa. Jadi kata-kata azim itu tak bisa terlukiskan oleh bahasa manusia. Kalau mau kita bilang paripurna. Segala mimpi kita tentang orang baik itu ada sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu bertolak belakang dengan apa yang saya baru baca tadi pagi, sebuah artikel di Belgia. Seorang anggota parlemen mengangkat Quran dengan mengatakan ini adalah kitab petunjuk bagaimana cara membunuh. Jadi begitu bodohnya dia tentang Al-Quran. Padahal harus kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah teori-teori tertulis. Dan tidak ada bantahan bahwa sebenarnya ketika turun Al-Quran itu sudah diturunkan dari Lauh Mahfuz itu 30 juz ke langit dunia. Jadi artinya redaksinya, ayat-ayatnya itu sudah selesai. Jadi kalau pakai bahasa kita, Allah tidak ngarang-ngarang lagi. Jadi ada peristiwa, kira-kira perlu disupport ayat, Allah karang dulu, kemudian suruh malaikat Jibril antarkan. Enggak. Dia sudah fix. Dan ini uniknya satu kitab ini. Atau lebih tegasnya, ini uniknya kitab yang satu ini yang tidak dimiliki oleh kitab yang lain. Kenapa? Sebenarnya di saat Al-Quran itu turun, dia sudah bicara perang Badar, perang Uhud, perang Hunain. Dia sudah bicara orang munafik, orang kafir, orang musyrik, orang zalim. Tapi belum turun ayatnya. Apa ya, kenapa saya mau sampaikan ini? Saya cuma mau ingin menegaskan, yakinlah Tuhan itu tidak menyalahi janjinya. Nanti akan kita lihat kenapa saya bilang ini, insya Allah. Ya, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan menyelisihi apa yang Dia bilang. Karena ketika Quran ini punya karakter menjangkau seluruh kawasan kemanusiaan manusia, saya bilang kemanusiaan. Artinya, apapun kepribadian kita, bagaimanapun tampilan karakter kita, peramah atau pemarah, seorang yang dermawan atau seorang yang pelit, laki-laki atau perempuan, tua, muda, dan sebagainya, Quran menjangkau semua karakter itu. Tapi uniknya, dia sudah disiapkan jauh sebelum kita lahir. Dan dia sudah membicarakan apa yang terjadi pada jauh sebelum kita lahir itu, dan jauh setelah kita lahir. Ini uniknya Quran. Saya berharap ini tidak sulit dipahami. Saya ulang sekali lagi. Dia sudah komplit 30 juz, tapi ditaruh di langit dunia. Terus yang turun berapa ayat? Cuma 5 ayat. Dipoklek kalau pakai bahasa saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tek itu semacam deklarasi
pengangkatan seorang Muhammad menjadi nabi dan rasul. Dan itu adalah sebuah proses perubahan revolusioner pada seorang Muhammad yang semula dikenal sebagai orang baik titik, menjadi seorang yang harus mengajak orang lain berbuat baik, harus menularkan kebaikannya kepada orang lain. Dan ketika dia bicara perubahan pada satu komunitas, bahkan peradaban manusia, dia harus mewariskan mimpi-mimpi perubahan itu kepada semua kita. Dan ini karakter orang besar. Dan ini sumber daya pertama yang kita butuhkan. Apa itu? Ketika kita bicara tentang agenda perubahan, kita harus mulai daripada siapa yang memimpin kita. Pemimpin kita, dia tidak harus orang yang memiliki kekuatan memaksa luar biasa. Tidak. Tapi dia harus bisa menyentuh semua kekuatan yang ada tanpa harus teraniaya semua kekuatan itu. Sehingga seorang yang sangat kurang ajar sekalipun itu bisa disentuhnya dengan lembut. Itu yang harus kita garis bawahi sebenarnya. Seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya masalah." Apa itu? Nabi sedang duduk bersama sahabat-sahabat utama. "Bukankah zina adalah haram ya Rasul?" "Ya." "Dan pelakunya akan berdosa?" "Ya." "Itulah masalahnya. Bisa enggak kalau samaku hukum itu jadi semacam exception, dikecualikanlah ya Rasul?" Maksudnya, aku sudah upaya tapi tidak berdaya. Aku tahu zina itu haram, tapi ini kebutuhanku. Kalau pakai bahasa kita, aku ini hyper ya Rasul, seks. Aku bisa nancam, kalau bahasa kita, nancam orang sakau. Kalau nggak berhubungan dengan perempuan hari ini, lah, kan tidak ada masalah. Maksudnya, ya dengan istrimu. Nah, itulah masalahnya. Tidak bisa selesai dengan istri saja ya Rasul. Aku harus cari tambahan di luar. Para sahabat sudah mulai pegang kepala pedangnya. Kenapa? Ini orang-orang begini layaknya nggak bisa ditepuk pakai tangan, ini cocoknya ditepuk pakai pedang. Rasulullah sudah bilang, "Mahlan, tenang. Terus coba ceritakan frekuensi hubungan suami istri yang kau lakukan, atau hubungan yang kau maksud, yang zina ini." "Ya Rasulullah, tak terhitung, setiap hari mesti ada." "Nggak bisa kau tinggalkan?" "Tidak ya Rasul." "Sudah upaya juga nggak bisa?" "Enggak ya Rasul." "Ya udahlah, nggak apa-apa lah." Begitu Nabi bilang nggak apa-apa, sahabat kepalanya langsung lihat Rasul semua. "Kau tinggal di mana?" "Di Kampung Anu ya Rasul." "Di mana kau biasa kalau cari perempuan?" "Nah, nanti," kata Nabi, "bagaimana seandainya perempuan yang kau zinahi, kau datangi perempuan itu, oke silakan pergilah. Kau punya istri, bagaimana jika istrimu dizinahi orang? Kau punya anak perempuan nanti, bagaimana jika anak perempuanmu dizinahi orang? Apa perasaanmu jika ibumu berzina dengan yang bukan ayahmu? Apa perasaan jika makcikmu berzina dengan yang bukan pakcikmu? Atau berhubungan suami istri?" "Ya pasti saya tidak suka ya Rasul." "Apa kau pikir perempuan-perempuan itu juga tidak punya saudara laki-laki sepertimu? Atau mungkin tidak punya suami sepertimu? Atau juga mungkin tidak punya ayah sepertimu? Apa kau pikir mereka lahir begitu saja dan begitu lahir langsung jadi pelacur? Mereka tidak punya saudara?" Berpikir dia lama. "Oke lah ya Rasul, kalau begitu kelihatannya ini jawaban yang kutunggu. Sepertinya tidak ada amal yang paling aku benci setelah ini adalah kecuali berzina.
Karena begitu mau berzina, kebayang bagaimana aku bisa menzinahi seorang perempuan yang kebayangku dia punya ayah, dia punya suami, dia punya pakcik, dia punya saudara laki-laki. Ternyata kalimat la ba'sa itu bukan pembenaran. Kalimat la ba'sa semacam strategi turn around, strategi mutar. Apa yang dimaksud strategi turn around oleh saya? Kalau orang dia sakitnya kepala, jangan suntik di kepalanya kalau harus suntik. Biasanya di mana? Sekarang lebih canggih, orang pilihan bisa di sini taruh dengan sedikit apa, udah disuntikkan atau diponggol. Kalau saya ngeluh sakit gigi, apa yang dilakukan? Pertama, dihilangkan nyeri sakitnya dulu. Kemudian kalau memang harus dicabut, dilihat prosesnya seperti apa. Udah ada peradangan nggak ke gigi dan sebagainya. Proses penyembuhan tidak harus langsung kepada objek masalahnya. Tapi coba ajak dia keliling, cerita sana, cerita sini. Ini yang saya maksud tadi strategi mutar. Tapi ini yang saya maksud bahwa luar biasanya dia bisa menyentuh orang yang paling jahat sekalipun atau paling ahli maksiat sekalipun, tanpa harus sakit hati. Ada seorang ustaz, ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Ketika dia harus berangkat sholat asar, itu harus melewati satu kebun kurma. Lantas kemudian ketika dia jalan di kebun kurma, azan sudah terdengar, ada orang sedang di atas lagi manen kurma. Jadi kurma kan kayak sawit sih. Cuma kalau sawit kita modelnya di deres ke bawah, di apa istilahnya, mereka manjat. Bawa parang ke atas, bawa ember naik ke atas. Nah, ini ustadz karena ghirah dakwahnya tinggi, ngelihat ada orang waktu asar masih di atas, apa kata dia? Jangan jadi unta kau di situ. Dunia saja kau pikirin. Ini si pemanen, dia sedang stres. Kurma panen tidak sedang bagus. Begitu dengar ada orang maki dia kayak unta di bawah, apa kau bilang? Ku lempar parang kau. Dari atas parang itu jatuh ke bawah, si ustadz ngacir lari. Syukur alhamdulillah nggak kena. Persoalannya bukan hari itu, besoknya. Karena dia harus asar ke masjid lagi, tidak ada alternatif jalan lain. Harus lewat kebun kurma yang sama. Dengan sedikit gemetar dia lewat, ketemu lagi orang itu sedang manen kurma lagi. Strateginya dia rubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mau ke... oh iya asar ya Pak Ustadz. Ya iya, ayo turun yuk, jalan kita sama ke masjid. Ya Ustadz bentar. Ya saya tunggu di bawah. Tunggu di bawah, jalan senyum-senyum orang ini sambil cerita. Memang kalau Ustadz ngajak sholat beda sama orang biasa ngajak sholat Ustadz, katanya. Maksudnya, iya semalam apa nggak stres awak? Lagi sedang awak panen, dibilangnya pula awak jangan macam unta. Apa dia pikir dia saja yang dapat surga? Ustadz ini dalam hati, ya Allah jangan sampai ketahuan rupanya. Dan syukur alhamdulillah rupanya dia nggak lihat saya gitu. Artinya apa? Ketika saya berdakwah, belum tentu saya bisa menyentuh hati Bapak. Sama seperti ceramah ini. Kenapa saya belum tentu bisa? Karena dai hakikatnya bukan the speaker, tukang bicara. Kalau tukang bicara itu bicaranya enak. Tapi dai hakikatnya, kenapa dia bisa menyentuh semuanya? Karena bersama kepribadiannya dia berdakwah, sehingga diamnya saja pun, tidurnya saja pun, senyumnya saja pun itu dipelajari orang dan jadi contoh dan the best. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ustaz, persoalannya kan kita impossible Ustaz. Impossible apa? Kita bisa niru Nabi. Siapa bilang? Allah bilang dalam Quran, Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Bilang sama mereka bahwa aku, siapa aku? Muhammad adalah basyar, manusia, sama kayak kalian.
Cuma ini kalau kita bicara nanti tafsir Quran, kita bisa melihat ada basyar, ada annas, ada insan. Itu artinya sama, manusia. Tapi kalau bicara basyar, itu maknanya secara anatomis dan secara psikis, karakter penciptaanku dengan kalian atau potensi bekalku sama kalian itu sama. Bukan karena dia nabi matanya 4 atau bisa ngelihat apa yang di belakang. Bukan karena dia nabi kemudian dia bisa tahu apa yang bakal terjadi nanti sore. Enggak, nabi itu enggak tahu. Dalam satu ayat bahkan nabi tidak boleh nambah dan ngurangin loh, ibu bapak. Apa kata Allah? Jika kau mencoba menambah apa dari ayat yang aku sampaikan, aku potong urat lehermu nanti. Jadi jangan macam-macam, mentang-mentang kau nabi jadi aku segan. Gak ada urusan. Ayat-ayatku kau tidak boleh tambah dan tidak boleh kurang. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan sama. Nah ini dia profil kepemimpinan. Dan ini sumber daya pertama yang dibutuhkan. Saya bilang bahwa ketika kita berkehendak, oke, dinas pertanian kita mau rubah nih, kita mau buat strategi besar-besaran bahwa kita harus, ini mohon maaf saya bukan ahlinya, jadi ngomong saya iakan sajalah dulu, kalaupun salah nanti tegurnya belakangan Pak. Ya, kita harus swasembada di sini. Kita harus bisa memberikan kepada kas provinsi Sumatera Utara sekian triliun per bulannya. Kita harus bisa membuat semua petani di Sumatera Utara ini bangga jadi petani. Itu visi. Ketika bicara visi, itu teori. Anda atau siapapun boleh membuat target besar sebesar apapun. Tapi itu tidak ada gunanya ketika kita tidak punya sumber daya untuk kerja. Dan apa sumber daya untuk kerja? Pertama, who's the leader? Siapa pemimpinnya? Ya kalau sekarang kita bisa bilang Pak Rum. Ini yang satu ini khusus nyeramahi Pak Rum ini. Ini porsinya 1/3 untuk beliau ini. Nah, mohon maaf saya Pak, model saya ceramah begini ini nanti. Nanti 1/3 itu kalau saya lihat, mohon maaf ini canda ini, yang dikasih panitia tidak setara, nanti saya SMS ke Bapak ya Pak. Sisanya tolong diantar ke saya. Enggak, itu canda maksud saya. Kenapa? Who's the leader? Sama seperti di rumah. Kita sering terjebak, rumah itu by process atau seperti air mengalir sajalah. Saya tadi terus terang yang satu terkejut saya ketika Kadis Pertanian bicara musola. Nanti kita mau sampai siapa yang jaga musola dia pun sudah. Saya pikir ini luar biasa ini. Ini sesuatu yang istimewa. Yang ada orang kadang-kadang jaga wibawa, enggak urusan saya itu. Seperti tadi malam saya lihat di TV One, komandan tidak perlu tahu semua urusan. Yang penting apapun yang kalian buat tinggal lapor, asal aman nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah urusan kalian. Nah, kira-kira itu tadi malam ada perdebatan luar biasa itu. Siapa itu yang dari saya Sisno atau siapa? Saya suka sekali latihan kesabaran mendengar omongan-omongan dia itu di kasus yang dibahas. Nah, apa yang terjadi pada Nabi? Sesuatu yang luar biasa. Apa yang bisa kita lihat yang luar biasa tadi? Tadi saya bilang, kita tidak bisa bilang dia kan Nabi. Enggak, dia sama, mulutnya sama, semua struktur. Dia juga buang air. Terus Bashar, ini manusia. Apakah Nabi kalau buang air wangi? Udah nggak usah dipikirin jauh-jauh. Nanti kalau mau tahu, pas ibu atau bapak buang air, coba cium. Apakah kalau dia buang angin wangi? Udah. Innama ana mislukum, basyarum mislukum. Aku sama. Terus kalau dia mau sukses, apa kita bilang? Dia tinggal minta sama Tuhan, Tuhan turunkan bantuan. Salah. Kenapa? Ketika di Taif, dia ditempar batu sampai berdarah-darah. Ketika dia sholat di Mekah, di depan Ka'bah, ada orang kafir nyembelih unta, isi kotoran dalam perut diambil, ditaburin di tubuh Rasulullah. Kalau memang Allah bela dia, kenapa tidak Allah selamatkan dia waktu itu? Dia Bashar, tapi dia juga contoh.
Contoh bagaimana? Contoh kalau mau berhasil, kerja dong. Contoh kalau mau sukses, tidak ada kesuksesan itu yang simsalabim munculnya. Dan contoh di mana seorang pemimpin ketika dia merawat, mengendalikan atau mengarahkan kepada target sukses tadi, dia tidak boleh tidak hadir di semua event menuju sukses itu. Kenapa? Karena hakikatnya dia adalah ruh bagi gerak atau kerja. Saya ada buat lembaga, insya Allah nanti. Kemarin saya ketemu Pak Gubernur, saya bilang, Mas antum nanti harus hadir loh. Ada semacam acara malam muhasabah. Oke, saya siap, tapi saya anggota ya. Enggak, nanti saya bawa ke kawan-kawan, kalau cocok antum pembicaranya juga. Tapi kalau memang harus jadi anggota, saya harap antum pokoknya ikut hadir di acara itu. Apa sebenarnya harapannya? Sederhana saja. He's the leader. Dia pemimpin. Ketika dia hadir di sebuah acara yang orang tidak sangka dia hadir, itu ruhnya berbeda. Saya cuma mau itu. Bukan kemudian, Mas sumbangan antum berapa? Bukan itu intinya. Intinya datanglah. Walau cuma sekedar datang saja. Dan ini terjadi pada Nabi. Di semua event besar dalam pertempuran, Nabi tidak pernah absen. Badar, Nabi hadir. Uhud, Nabi ikut. Hunain, Nabi ikut. Tabuk adalah peristiwa pertempuran pertama, walaupun tidak jadi kontak senjata. Tapi itulah pertempuran pertama Imperium Islam bertemu dengan Imperium Bizantium. Nabi ikut. Ahzab, ketika Madinah dikepung oleh pasukan multinasional, kalau bahasa kita sekarang, sekian banyak suku dan negara ikut menyerbu Madinah. Saat itu Nabi ikut. Dan uniknya, itu adalah pertempuran yang diantara yang tersulit yang pernah ada. Karena mereka harus membuat parit dalam tempo sekitar 10 hari, di mana 40 sahabat harus menyelesaikan lebar 4 meter dengan kedalaman sekitar 5 meter. Jadi harus menggali tanah. Kalau cuma sekedar itu nggak masalah, kerjanya siang dan malam. Makannya belum tentu sehari sekali. Karena situasi sedang pacaklik. Saking seriusnya mereka itu, sampai itulah terjadi dalam sejarah, mereka merapel sholat, bukan menjamak. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa? Tuntutan di mana secepatnya harus selesai. Seorang sahabat mendatangi Rasul. Karena Rasul bukan sekedar komandan, ayo kerjakan. Bukan sekedar, mohon maaf saya pakai bahasa, bukan sekedar pencitraan. Tapi dia ikut. Sampai ada satu batu yang payah dipecah, tidak ada sahabat yang sanggup memecah batu itu. Nabi dipanggil, ya Rasul, ini payah ini. Oke, mari sini parang, kampaknya atau palunya. Lantas dipecah Nabi. Itulah peristiwa di mana situasi lapar, situasi sangat rumit, situasi genting. Tapi ketika memecah batu itu, bertemu batu dengan palu, mengeluarkan cipratan api, Nabi mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Aku melihat istana putih Madain, dan aku melihat satu hari kelak kalian akan menguasainya. Pecahkan kali kedua, Allahu Akbar. Satu hari kelak kalian akan menjatuhkan Bizantium, di mana ibu kota Bizantium akan jatuh ke dalam pelukan Islam. Pecahkan lagi kali ketiga, Nabi bilang apa? Ya Allah, aku melihat bagaimana istana-istana putih di Yaman, itu juga akan kalian kuasai. Ini pemimpin visioner. Kalau mau kita bilang, ide-ide luar biasa, ide-ide cemerlang itu selalu muncul bukan dari balik meja diskusi. Tapi ide cemerlang itu selalu muncul dari balik kerja nyata. Orang tua bicara anak, itu yang tadi saya bilang. Bagaimana kita bisa punya anak soleh? Kita nggak pernah punya mimpi anak pertama jadi apa, anak kedua jadi apa, anak ketiga jadi apa, anak keempat jadi apa, anak kelima jadi apa. Tadi pagi selepas sholat subuh berjamaah, saya memberi sedikit tausiah sama anak saya.
Jangan pernah mimpi atau jangan berkhayal bahwa sampai kalian semua tamat kuliah, Buya ini masih hidup. Dan percayalah, Buya tidak akan pernah mewariskan harta untuk kalian. Saya punya ribuan judul buku, Ibu. Nanti boleh datang ke rumah saya. Nah, ini buku-buku yang kalian lihat ini adalah warisan yang Buya persiapkan untuk kalian. Kalau kalian mau uang, buku ini pintunya. Kalau kalian mau dikenal masyarakat, buku ini pintunya. Kalau kalian mau menjadi orang yang memberi dan menabur manfaat begitu banyak, buku ini pintunya. Buya tidak mewariskan yang lain. Mereka semua dia. Hidup dunia ini cuma sebentar. Satu harinya akhirat, 1000 tahun dunia. Nggak ada orang yang hidup sehari di dunia kalau ukuran akhirat. Kalau ada bapak yang umurnya sudah 62 tahun, itu baru 1,5 jam. Jangan jual 1,5 jam akhirat itu beli, atau jual akhirat dengan 1,5 jam dunia. Sabar, karena semua itu sudah Allah siapkan nanti. Lihatlah pemimpin ini. Dia melihat bahwa saudara-saudara, satu hari kelak kalian akan kuasain apa yang kulihat ini. Dari mana itu muncul? Dari kerja. Bukan dari hayalan. Apa bentuk hayalan? Ketika saya menghadirkan tim untuk menjadwal konsep apa the future, apa masa depan, apa kira-kira yang akan terjadi bagi kita. Tapi semuanya dalam hayalan-hayalan, seakan-akan. Padahal dia harus muncul dari fakta-fakta kerja kita. Itu contohnya. Ya. Saat ketika Nabi bilang kalian akan jatuhkan Konstantinopel, tahu Bapak kapan Konstantinopel jatuh, Ibu? Kapan itu Istanbul? Nanti Ibu kalau ada rezeki, sama saya juga boleh, saya siap mendampingi. Pergi umroh, tapi plus nanti ingat saya, Ustadz, tapi ya dia apalah saya dikasih biaya perjalanannya. Kalau nggak bisa saya dampingi, pakai doa saya dampingi nanti kan. Ayo. Kalau nanti pergi umroh plus ke Istanbul. Kenapa harus ke Istanbul, Pak Ustadz? Nah, ini banyak orang melihat eksotiknya Istanbul. Tidak. Saya sering bilang di situ ada rambut, ada gigi, ada baju, ada mangkok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ banyak pedang-pedang Rasulullah, pedang-pedang sahabat disimpan di situ. Jangan pikir saya begitu nengok lama saya lihat pedangnya Rasul. Cukup besar. Dan bukan satu, Pak. Jadi kalau dibilang senjata Nabi itu bukan satu, sekian. Ini pedang yang ini pedang yang ini pedang dengan pegangan yang masing-masing bermacam-macam modelnya. Saya cari mana pedang Khalid, karena Khalid yang paling dikenal, bahkan disebut dengan Saifullah. Pedangnya juga luar biasa. Di situ ada tongkat Nabi Musa. Dan ada beberapa peninggalan dari kiswah ataupun pincuran emasnya Ka'bah dan sebagainya. Itu di istana Topkapi. Saya cuma mau bilang, kapan kita bisa Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak pernah bicara dengan nafsunya. Jadi kalau dia bilang bahwa kita la tubtahannal Konstantiniyah, kita akan taklukkan Konstantinopel, pasti. Dia bilang dalam satu hadis, yang pertama akan kalian taklukkan adalah ibu kota Bizantium, dan setelah itu kalian akan menaklukkan ibu kota Rum. Tahu ibu kota Rum? Bizantium apa? Ibu kota Bizantium adalah Konstantinopel, sekarang Istanbul. Berapa jumlah umat Islam di Istanbul sekarang? 95%. Itu bukan kotanya orang kafir, itu kota muslim. Dan bahkan disebut dengan Islambul sebenarnya. Berapa jumlahnya? Saya tanya sama guide waktu itu. Dia bilang 95. Wow, jauh lebih banyak dari orang Islam di Medan. Kenapa? 95% muslim. Walaupun mayoritas jadwal waktu sholat mereka belum hafal. Kenapa? Habis dirusak oleh Mustafa Kamal. Mereka dijauhkan dari Islam. Sekarang alhamdulillah mereka sudah balik kepada Islam. Bahkan Hagia Sophia yang semula museum sekarang sudah menjadi masjid kembali dalam pemerintahan Erdogan. Saya mau bilang, berapa tahun dari Nabi bilang, dan perkataan Nabi itu tidaklah perkataan yang salah. 1100 tahun lebih baru kemudian Istanbul jatuh ke tangan Islam. Jadi jangan bilang mentang-mentang Nabi
Lantas ketika dia ngomong, besok udah langsung bisa. Bukan. Ketika bicara penaklukan, maka yang harus dilakukan adalah kerja. Jaminannya sudah datang. Siapa yang melakukan pekerjaan menaklukkan Istanbul waktu itu? Muhammad Al-Fatih. Berapa tahun umurnya? 21. Berapa pasukan yang dia bawa? 250.000 pasukan. Ketika kapalnya nggak bisa nyebrang laut karena dicegat pakai rantai-rantai besi tentara Bizantium, dia tarik kapalnya ke darat, dia pindahkan ke seberang. Maka orang bilang dia orang gila. Berapa hari dia membutuhkan waktu untuk menaklukkan Istanbul? Lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan, 54 hari. Bahkan secara kemanusiaan waktu itu hampir saja tidak bisa menaklukkan Istanbul. Nah, ini yang sering hilang dari kita. Apa yang hilang, Ibu? Seringkali kita kalau ada masalah, otak kita nggak cepat pulang sama Allah. Anak si Anu tamat kuliah, IPK-nya 4, summa cum laude. Dia mau masuk pegawai negeri sipil. Penerimaan tahun ini di instansi yang cocok dengan ijazahnya itu cuma 4 orang. Tapi yang daftar lebih 9.000 orang. 3 cara mujarab. Pertama, ya isunya Pak, kalau memang adanya satu ikat besar senilai 100 plus, amanlah 1 kursi. Tapi kalau nggak ada, ya udahlah, teleponlah kepala atau pimpinan atau apapun, orang-orang hebat untuk bisa memudahkan masuk. Tapi kalau nggak bisa juga, ada yang paling mujarab caranya. Apa itu? Tinggal minta tolong sama yang bisa buat matahari nyinari bumi itu. Minta tolong sama yang membuat bumi ini berputar pada garis edarnya. Minta tolong sama yang bisa mengganti siang dengan malam, membelah lautan dengan daratan, yang mengucurkan rezeki, yang menurunkan hujan. Minta tolong sama dia. Sama siapa? Sama Allah. Saya mau tanya lah, kira-kira yang mana yang paling Ibu diluankan minta tolong? Urutan pertama yang mana? Itu urutan pasrah itu namanya. Udah nggak tahu lagi, ya udahlah, pokoknya ikut yang penting. Karena yang kebayang kalau sempat minta tolong sama Allah, ini tunggu ya, kayaknya berat ini. Yang diterima cuma 4. Tuhan ini belum tentu kenal awak. Diajak kompromi pun tidak mungkin. Coba bayangin itu. Coba, di mana letak kegagalannya sebenarnya? Apa yang membuat kita sering tidak berhasil dalam mengerjakan pekerjaan kita, dalam membangun visi besar kita? Kita tidak punya keyakinan yang full kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah besarnya. Kita bisa saja berobat ke rumah sakit paling hebat, tapi belum tentu sembuh. Kenapa? Urusan sembuh itu ada sama Allah. Apa yang membuat kita bisa sembuh tanpa ke rumah sakit hebat? Walaupun Allah juga tidak akan sembuhkan. Kalau di kantong ada duit, terus rumah sakit ada, jalan bisa, fasilitas tidak sulit, tapi dia malah berdoa, ya Tuhan, sembuhkan aku ya Tuhan, karena Kau Maha Penyembuh. Allah tidak dengar doa yang begitu. Yang kelewat lah kau, pelit kali kurasa. Nah, duit ada, bukan yang kau pergi berobat sana. Artinya apa? Kekuatan besar dari kepemimpinan yang pertama sekali saya sampaikan sebagai sumber daya adalah pemimpin visioner yang tidak pernah putus keyakinan bahwa Allah yang paling mengendalikan dia. Kayak ibu membesarkan anak ibu. Ada berapa banyak orang tua di saat sudah jelas kapal itu nyemplung ke dalam laut, tapi kalimat-kalimat yang keluar seperti ini. Aku yakin dia masih hidup. Aku yakin anakku hidup. Dia terdampar di sebuah pulau di mana. Tahu? Itu bahasa apa itu? Itu bahasa orang yang tidak putus asa. Kalau orang yang mudah putus asa, apa ceritanya? Jatuh, selesailah udah. Tamat, udah bangun, buat rata lah.
Jadi artinya dia tidak memulangkan kepada keadaan sebuah proses kerja. Ini tolong dipahamin ini. Ketika dia lihat tim tidak bekerja padu, tidak bekerja baik, dia tidak kehilangan semangatnya. Ketika dia lihat anaknya durhaka, apa ibu lantas pasrah? Tingkat keyakinan akan mendamparkan ibu di saat nasihat sudah Ustaz. Kayak kemarin seorang ibu, dia punya anak satu, Ustaz saya nggak tahu begini, belah, semua dia bilang. Sampai terakhir, tolonglah Ustaz, kalau bisa Ustazlah datang mengisi pengajian ke rumah kami. Biarlah kami saja yang mengaji asal anak saya bisa berubah baik. Itu yang saya bilang dengan bahasa orang yang tidak pasrah. Bahasa orang yang terus mencari celah untuk bisa keluar dari masalah. Kenapa ibu punya semangat itu? Karena ibu pemimpin bagi anak-anak ibu. Bapak pemimpin bagi anak-anak bapak. Saya punya saudara, ketika dia jumpa saya, tolonglah doakan anakku ya. Kenapa? Dia udah gak tahu lagi mau ngapain sama anaknya. Anaknya bandel luar biasa. Jadi asal ketemu, doakan ya. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tidak pernah putus asa. Maka mentalitas Rasulullah itu ketika perang Hunain, di saat semua pasukan sudah kucar-kacir, nggak tahu lagi mau buat apa, semua menyelamatkan diri mereka masing-masing. Rasul berdiri di satu tempat, saudara-saudara, kemarilah, aku masih hidup, ayolah kita lawan mereka. Seorang pemimpin yang tidak lari dari medan pertempuran, walaupun pasukannya sudah kucar-kacir. Atau ketika Badar, dia sudah tahu pasukan yang dihadapi siap tempur 1 bulan. Sementara dia bukan pasukan tempur yang dia bawa. Dan kemudian di saat dia melihat wajah sahabat, itu nanti lihat dalam surat Al-Anfal. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sama seperti waktu kalian disuruh keluar bil haqq, itu perintah Allah, tapi sebahagian kalian tidak suka. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Kalian saling berdebat satu sama lain tentang kebenaran, padahal sudah dijelaskan bahwa kalian akan menang. Tapi otak kalian yang mengatakan, kayaknya berat lah Pak, masa kita 300 ngadapin 1000, sementara mereka siap tempur, senjata-senjata canggih mereka bawa, kita cuma bawa pedang biasa. Ini namanya kita disuruh bunuh diri ini sama Allah. Itu nanti baca di surat Al-Anfal. Tapi sikap seorang pemimpin, dia akhirnya malam hari di saat semua orang-orang apa sebenarnya, dia pun sebenarnya juga cemas. Saat semua sahabat istirahat, dia naik ke atas bukit yang paling tinggi. Dan dia berdoa, kalau doanya biasanya begini, sekarang sudah naik ke atas. Setinggi-tingginya dia berdoa kepada Allah. Apa katanya? Ya Tuhan, jika saja pasukan ini besok kalah, lam tu'bad abada, Kau tak sembah lagi ya Tuhan. Kenapa? Ini orang yang paling baik yang Kau bawa ini. Kalau sempat mereka terbunuh besok, selesai. Aku pun gak tahu lagi mau buat apa. Lihat, itu prihatinnya. Tapi prihatin dia itu menjadi rahasianya kepada Tuhannya. Ini yang harus kita pahami. Ibu, pernah lihat film Titanic? Apalah adegan yang paling ibu sukai di film itu, Bapak? Saya ada satu adegan yang sampai sekarang selalu terbayang saya. Pada saat kapal itu sudah mulai secara perlahan tenggelam, ingat nggak? Ada seorang ibu yang sedang menceritakan kisah menjelang tidur terhadap 2 anaknya. Yang 2 anak itu terus menatap wajahnya dengan senyum. Dan si ibu itu tidak mewariskan atau menularkan rasa cemasnya bahwa sebentar lagi kematian akan datang. Itu mentalitas seorang pemimpin. Kemana anak kita lari ketika ada dengar dar petir menyambar sementara dia berusia 2 tahun? Dia akan cari orang tuanya. Itulah hakikat seorang leader. Dan di posisi itulah, di semua posisi Muhammad hadir. Ketika dia menyuruh orang untuk ke masjid, maka dialah imamnya. Ketika dia menyuruh orang tahajud, baginya tahajud adalah kewajiban, bukan sunnah. Ketika dia mengajari orang untuk menerapkan Al-Quran,
Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu Quran. Apalagi ketika dia menyuruh orang berderma, apa kata seorang Badui? Masuk Islam kalian. Muhammad itu kalau nyumbang gak ada takut miskin itu. Ketika dia memerintahkan orang bertempur, Nabi adalah pemimpin yang apa kata Ali? Kalau pertempuran sudah berkecamuk demikian kerasnya, maka kami selalu berlindung di balik tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dia berada di garda depan. Tapi luar biasanya, saya baru membaca satu catatan bahwa sepanjang bertempur dia cuma membunuh satu orang saja. Itu pun orang yang sudah hampir membunuhnya, dia cekek itu. Lantas kemudian orang itu mati. Selebihnya dia seperti orang yang menyerahkan misalnya dia lawan terdesak, sahabat datang, kerjakan lanjutannya. Dia lawan terdesak, sahabat muncul, kerjakan lanjutannya. Luar biasa. Dia adalah orang yang luar biasa wibawanya. Pernah seorang Badui datang menjumpainya. Begitu jumpa kepada Nabi, badannya langsung gemetar. Nabi pegang dadanya. Tenang, aku cuma seorang Muhammad bin Abdullah, anak seorang miskin dari Mekah, yang makanku pun hanya makan daging kering. Jadi kalau zaman itu daging kering itu artinya daging yang sudah lama disimpan, memang untuk persediaan kalau tidak ada makanan. Itulah makananku. Ini yang kita butuhkan pertama sekali. Baik, mohon maaf saya ringkas. Yang kedua, sumber daya apa lagi yang kita butuhkan agar kita bisa menjalankan agenda-agenda besar perubahan menuju perbaikan adalah tim work. Tidak perlu orang pintar. Terlalu banyak orang pintar repot juga nanti. Republik ini kayak begini mungkin karena sudah banyak kali orang pintar di sini. Kerja itu membutuhkan orang yang siap bekerja sama dan siap disiplin di situ. Ada sebuah organisasi besar yang diikuti oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar dunia. Tapi dia dipecat dari situ. Ketika dia dipecat, maka semua anggota organisasi itu bertanya kepada pimpinan mereka, kenapa ulama kita kau pecat? Apa jawaban sang pimpinan? Kalau ditanya siapa orang paling ngerti dan paling alim, aku mengatakan syekh kita itulah orang paling alim. Kalau ditanyakan siapa orang yang paling rabbani di antara kita, aku mengatakan bahwa dialah orang yang paling rabbani. Kalau kalian tanya siapa orang yang paling aku hormati, maka aku akan menjawab, dia aku hormati. Tapi organisasi itu butuh orang disiplin, karena kita mau kerja dengan agenda-agenda yang sudah kita siapkan. Maka orang seperti ini dibutuhkan jadi orang kerja. Sehingga tidak ada orang luar biasa di situ. Michael Jordan dia ditanya sama wartawan, Anda luar biasa main basket. Apa kunci rahasia keluar biasaan ini? Jawabannya sederhana, my team. Aku punya tim yang luar biasa. Kalau aku sendirian pasti aku kalah. Jadi tidak ada luar biasanya aku, karena aku include bersama mereka. Luar biasa kita melihat kubah atau bangunan ini. Kita tidak bisa melihat dari satu sisi, karena ini saling susun menyusun dari semua elemen yang kemudian membentuk bangunan ini. Kita bisa menikmati indahnya sebuah gedung masjid dengan kubah yang luar biasa. Kubah itu tidak akan bisa naik ke atas kecuali ada penyangga yang bersusun-susun dari bawah. Sebuah gedung tinggi seperti Center Point kita sekarang bisa mengatakan, wow, ini gedung paling tinggi kelihatannya di Medan hari ini. Tapi pernahkah Bapak memikirkan ada berapa tukang? Ada berapa tukang yang tangannya terkena paku, terkena batu, terkena atau mungkin saja tewas ketika membangun itu? Adakah namanya disebut-sebut? Tidak, karena ini tim. Yang sering disebut adalah leader. Siapa itu? Kontraktornya si Anu. Siapa ahli konstruksinya? Si Anu. Siapa yang bekerja? Tidak. Tapi disinilah dibangunkan bahwa di posisi manapun, ini luar biasanya Islam, ibu, bapak. Kalau kita nanti masuk mushola untuk salat zuhur, imam, Allah tidak bilang pahala salat berjamaah berapa.
27 atau 25? Baik. Apa ada dengan syarat imamnya harus ustadz lulusan S3? Nggak ada. Atau jamaahnya sudah harus lebih dari 5? Tidak. Satu imam, satu jamaah, selesai. Pahala 27. Di posisi saf manapun kita, tidak ada masalah. Tinggal kalau posisinya paling depan, dapat bonus saf dia. Tapi pahala sholatnya tetap sama. Mau paling belakang, mau paling depan. Karena yang dihitung bukan siapa di mana posisinya, tapi ini jamaah, semuanya dapat 27 pada sholatnya. Tapi pada safnya itu prestasi, bukan posisi. Ini luar biasanya Islam. Jadi siapa berada di saf pertama, prestasi saya bilang. Kenapa? Siapa yang datang di luar, silahkan ambil saf pertama. Siapa yang datang belakangan, itulah makanya saya terpesona betul dengan presidennya orang Turki sekarang. Saya belum lihat dari mulai presiden sampai Kepling di Indonesia ada kayak gitu. Apa yang dia buat? Dia punya kebiasaan kalau sholat Jumat terlambat, ada video saya simpan itu. Dia terlambat sholat masuk masjid di tangga, nggak bisa masuk. Ya udah dia di situ sholat. Habis sholat dia pergi jalan, biasalah di masjid besar kan ada orang jualan-jualan pak. Dia pergi, ada orang jualan roti, dia bagiin roti kepada orang yang lewat. Tangan dia langsung bagiin roti. Siap, habis. Dia ambil dompetnya, dia tanya berapa habis. Semua harganya berapa? Dia bayar. Jadi dia neraktir orang. Dan itu dilakukan setiap Jumat. Artinya apa? Dia bersedekah dengan cara seperti itu. Sekaligus dia mentransfer emosi. Sehingga siapa yang tak bangga ketika ketemu presidennya jual es lilin, jual bakso. Luar biasa. Makanya Turki menjadi sebuah, dan akhirnya bersekutulah mereka dalam sebuah mimpi besar. Apa itu? Menjadikan Turki kembali berwibawa di tengah umat. Ini catatan yang patut kita pahami ini. Ya. Jadi we are the team. Itu catatannya. We are the team. Kita adalah tim. Yang kedua, ketiga, sumber daya yang harus disiapkan adalah sumber daya berupa catatan-catatan teoritis, merupakan modul-modul petunjuk. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Sistemnya. Ya, sudah Ibu biarin kemari sebentar, saya juga mau selesai insya Allah sebentar lagi. Ya, sistemnya. Apa yang saya maksud dengan sistem? Tidak ada satupun merasa hebat, lebih hebat dan sebagainya. Tidak ada. Semua merujuk kepada modul kerja atau sistem kerja atau syariat yang sudah disiapkan untuk mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah garansi bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab sukses. Mau ngapain? Mau kaya? Saya tidak pernah ketemu ada perusahaan besar di muka bumi yang bicara bahwa kami butuh pekerja-pekerja yang licik, pekerja-pekerja yang biasa berbohong. Tidak ada. Mereka bicara kami butuh jujur, jujur dibicarakan Quran. Kami butuh amanah, amanah dibicarakan Quran. Kami butuh tanggung jawab, tanggung jawab dibicarakan Quran. Cuma kelemahan kita sekarang adalah menghidupkan Quran menjadi bahasa motivasi. Itu yang lemah. Hari ini kita sering baru teringat Quran kalau ketemu kuntilanak, kalau ngusir tuyul, atau kalau ada orang kesurupan. Padahal Quran tidak diturunkan Allah untuk sekedar kebutuhan itu. Quran diturunkan Allah untuk kebutuhan perubahan. Itu yang harus kita pahami. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya mohon maaf, saya kira catatan-catatan ini adalah catatan-catatan kecil yang saya sampaikan, yang sebenarnya bisa kita kupas jauh lebih dalam. Jadi ada 3 hal sumber daya yang harus disiapkan agar kita bisa membangun generasi besar, perubahan-perubahan luar biasa, baik itu dalam kerja kita di kantor dan seluruhnya, yang bisa kita ambil contoh dari Nabi. Pertama, dia adalah the best leader. Kedua, dia didukung oleh tim kerja luar biasa yang cita-citanya cuma satu dan harga dirinya cuma satu. Tadi saya chatting via WhatsApp dengan satu orang, saya tidak tahu Ustadz, kata dia,
apakah saya benar kalau saya menuntut hak saya? Saya bilang menuntut hak adalah jihad. Tapi kalau saya mau promosi cuma nggak jadi Ustaz, karena ada sesuatu dan lain hal, apakah saya layak untuk menuntut? Saya bilang tidak. Ibu mau promosi jabatan terus nggak jadi, terus ibu tuntut, merasa kesal, jangan, karena itu bukan hakmu. Bisa memahami yang saya bilang? Oke. Kalau tidak bisa, saya mau kasih contoh. Insya Allah bisa ya, sebentar aja. Saya mau ambil teh manis saya. Boleh? Ada anak muda belum nikah di sini? Ada? Mana? Serius saya nanyanya, mana? Yang mana yang belum nikah? Ini serius nanyanya loh. Ada? Kalau ada, saya mohon izin, saya minta tolong, saya mau kasih contoh satu hal. Silakan kemari. Yang belum nikah, ayo. Ayolah. Iya ini boleh. Ibu, bapak, saudara-saudara saya sekalian, kita tidak boleh. Ini yang mau saya bilang di akhir. Yuk sini, naik ke atas samping saya. Ya, kita tidak boleh mengklaim apa yang ada bersama kita adalah milik kita dan hak kita, atau apa yang direncanakan milik kita, lantas kemudian kita tuntut karena tidak jadi diputuskan. Ini pekerja, pegawai, atau anak PKL. Sekarang PKL SMA atau mahasiswa? SMK. Rencana cita-cita nanti kuliah ke mana? Universitas. Iyalah, universitasnya mana? Saya belum ada rencana kuliah. Wah, ini orangnya payah ini nanti. Karena belum ada rencana kuliah dia. Jadi apa rencana hidup selanjutnya? Kalau bisa kerja sambil kuliah. Ya itu kan, ini repot ini. Ini model manusia Indonesia, yang penting bisa hidup aja lah Pak. Apalah cita-cita fix kalau masuk surga, yakin bisa masuk surga? Insya Allah. Surga tahu ada banyak pintunya kan? Sudah siapkan. Surga mana yang mau dimasukin? Harus jelas. Surga yang harus dimasukin juga harus jelas. Surga apa namanya, couplingnya, coupling nomor berapa, tipe apa, itu harus jelas itu. Supaya amal yang kita kerjakan itu disesuaikan dengan coupling yang mau kita ambil. Kira-kira mau nggak dekat satu rumah, satu coupling dengan Nabi? Mau ya? Tahu caranya? Atau mau didoakan satu majelis ini masuk surga, nanti dekat sama Nabi tinggalnya? Mau? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya membawa doa ini, insya Allah mudah-mudahan kita doakan. Siapa namanya? Robi. Si Robi. Nanti dia masuk surga, yang surganya itu sekitar satu area lah, satu kawasan lah. Kalau sebelah-sebelahan agak repot juga nengok wajahnya ini. Ya, satu area lah. Nanti insya Allah dia masuk surga. Mari sama-sama kita ucapkan amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi syaratnya silahkan minum teh ini sampai habis di depan bapak-bapak ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Enggak, saya serius ini. Iya serius. Kalau enggak habis silakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil berdiri saja enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke. Baik. Alhamdulillah. Ya silakan Robi balik ke sana. Nanti iya sama-sama. Nanti lain kali kalau minum jangan sekali teguk gitu habis. Dia mau satu coupling dekat Nabi, tapi minumnya kayak gitu. Ini masih berat ini nancep. Cuma pelajaran yang ibu dapat dari saya hari ini teh disediakan panitia pasti untuk saya. Tapi Allah tidak menetapkan ini hak saya, ini milik saya. Allah takdirkan itu punya dia. Yang menghabiskan air minum dibuatkan capek. Entahlah yang buatkan tuh, capek pula aku buatkan, dia pula yang minum. Ya insya Allah aman lah itu ya. Mudah-mudahan hanya sekedar begitu. Insya Allah Allah memberi berkah bagi kita. Mari kita tutup dengan doa.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.